I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you. Found the clue, don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video yaitu tentang promosi kesehatan mengenai insomnia. Di sini kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Rahmadani Alendita dengan NIM 223004. Saya Lutfi Koirun Iswar dengan NIM 22315. Saya Sifana Angelina dengan NIM 22327. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, teman-teman, sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, kalau begitu sebelumnya udah ada yang kenal kita belum? Belum. Oke, kalau begitu sekarang kita kenalan aja ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmadani Alendita dan teman saya Lutfi Koirun Iswar. dan saya Sifana Angelina. Baik teman-teman, kami mahasiswi Stikes Rumah Sakit Husada yang pada pagi hari ini sebenarnya kemarin kami sudah kontak pihak sekolah bahwasanya hari ini kita akan melakukan promosi kesehatan yaitu tentang insomnia. Nah, tujuan dari promosi kesehatan ini yaitu untuk agar teman-teman ini tahu apa itu insomnia dan juga nanti di sini ada penyebab, tanda gejala dan lain sebagainya. Baik, kalau begitu kurang lebih nanti waktunya sekitar 15 sampai 30 menit. Baik, teman-teman, kita lanjut aja ya langsung ke materinya. Di sini sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu insomnia? Nggak bisa tidur. Betul, nggak bisa tidur. Ada lagi yang tahu? Begadang. Begadang, apa lagi? Nonton. Oke, betul, drakor. Baik teman-teman, kalau begitu kita lanjut aja ya ke materinya berikutnya. Bisa next. Oke, jadi apa sih itu insomnia? Nah, jadi insomnia di sini adalah suatu kondisi sulitnya seseorang tuh untuk mulai tidur sampai sulitnya seseorang ini dalam mempertahankan tidurnya. Nah, hal itu menyebabkan seseorang ini tidak bisa istirahat secara efektif, teman-teman. Berikutnya ada penyebab dari insomnia. Yang pertama di sini ada depresi. Nah, depresi ini yaitu salah satu penyebab yang bisa menyebabkan orang ini menderita insomnia. Kemudian juga yang kedua adalah kecemasan. Nah, kecemasan ini biasanya itu seseorang merasa takut tapi dia itu nggak tahu yang dia takutin itu apa, penyebabnya itu apa, dia nggak tahu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada cemas. Biasanya kalau cemas ini seseorang yang dalam keadaan tertekan akibat situasi yang sedang dia lewati atau yang akan datang, seperti itu. Bisa next. Nah, berikutnya ada tanda dan gejala insomnia. Di sini cukup banyak tanda dan gejala dari insomnia. Yang pertama yaitu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian juga yang kedua sulit tidur hingga berminggu-minggu. Dan yang ketiga yaitu merasa lelah saat bangun tidur. Meskipun dia sudah tidur, saat bangun tuh dia masih merasa lelah. Aturan kalau misalkan orang yang udah tidur tuh kan kita pagi-pagi bangun dalam keadaan segar dan penuh energi dan semangat gitu ya teman-teman. Kemudian juga sakit kepala di pagi hari ini karena dia itu tidurnya cuma sebentar dan akhirnya dia itu menyebabkan sakit kepala. Kemudian juga sulit berkonsentrasi jika dia melakukan tugas sehari-hari, jadi dia tuh konsentrasinya hilang atau dia tuh nggak beraturan ngerjain apa yang dia kerjain. Kemudian juga mudah marah dan juga mengantuk di siang hari. Ini diakibatkan karena dia itu tidurnya cuma sebentar. Kemudian juga bisa matanya merah seperti itu. Nah, di sini ada klasifikasi dari insomnia, ada 4. Yang pertama ada gangguan tidur primer. Nah, gangguan tidur primer ini disebabkan oleh gangguan mental, kondisi umum atau zat lain yang dikonsumsinya. Nah, kemudian yang kedua juga ada gangguan tidur terkait gangguan mental seperti
biasanya ini orang-orang yang sedang sakit, misalkan dia nyeri, kalau merasa nyeri kan dia kalau tidur tuh nggak bisa, jadi nunggu nyerinya dulu reda baru dia bisa tidur. Kemudian juga gangguan tidur akibat zat. Nah, biasanya kalau orang insomnia itu dia mengkonsumsi obat agar dia itu bisa tidur. Oke, berikutnya ada dampak dari insomnia. Yang pertama di sini bisa mengganggu fungsi mental. Yang kedua juga bisa stres dan depresi, kemudian juga bisa sakit kepala dan juga resiko terkena penyakit jantung akibat dia ini begadang. Terus juga bisa menyebabkan kematian dini dan orang tersebut itu cenderung untuk melakukan yang namanya bunuh diri, teman-teman. Oke, di sini ada penata laksanaan atau cara mengobatinya. Nah, di sini ada dua, teman-teman, untuk cara mengobatinya, yaitu dengan farmakologi atau obat-obatan dan non-farmakologi ini dengan cara alami. Nah, untuk yang farmakologi ini atau dengan obat-obatannya ini biasanya dia menggunakan obat golongan benzodiazepam dan non-benzodiazepam. Nah, contohnya seperti zolpidem dan zaleplon. Obat-obat ini biasanya mereka konsumsi agar mereka itu bisa tidur. Perlu digarisbawahi juga untuk konsumsi obat-obat tersebut itu harus dalam pengawasan dokter ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu obat secara alami atau non farmakologi. Di sini ada yang namanya teh chamomil. Nah, teh chamomil ini dipercaya bisa apa ya namanya? Bisa membuat tubuh itu rileks dan orang itu bisa tidur secara teratur gitu, teman-teman. Kemudian juga bisa aromaterapi. Aromaterapi di sini bisa menggunakan minyak esensial seperti contohnya di sini ada minyak kayu putih atau melati dan juga aromaterapi lavender seperti itu. Oke, di sini cara mengatasinya, teman-teman. Tadi kan pengobatannya ada dua ya, farmakologi dan non farmakologi. Nah, di sini kita ngambil contohnya yaitu dengan menggunakan yoga, teman-teman. Nah, untuk sebelumnya udah ada yang tahu belum apa pengertian dari yoga? Latihan keseimbangan. Oh, latihan keseimbangan. Mengatur nafas. Oke, betul. Ada lagi? Berkaitan antara fisik mental. Oke, betul. Udah sebagian udah benar. Tapi sini saya jelasin lagi ya, teman-teman. Jadi apa sih itu yoga? Nah, jadi yoga ini yaitu ilmu yang berkaitan dengan fisik, mental, dan spiritual untuk mencapai sistem kesehatan yang menyeluruh atau holistik yang terbentuk dari kebudayaan India kuno, seperti itu, teman-teman. Jadi yoga ini berasal dari India kuno, teman-teman. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa manfaat dari yoga. Yang pertama yaitu kualitas tidur menjadi lebih baik dan juga meningkatkan fungsi organ dan juga bisa memperlancarkan peredaran darah ke otak. Ini juga penting untuk kesehatan mental dan teman-teman, dan juga bisa memperkuat otot tubuh dan juga bisa memperbaiki sel-sel tubuh dan juga bisa menghilangkan stres. Nah, jadi waktu yang efektif untuk yoga biasanya untuk yoga ini itu dilakukan selama 8 minggu berturut-turut dan juga 3 kali latihannya itu dalam 4 minggu. Masing-masing sesinya itu sekitar menghabiskan waktu yaitu 45 menit, teman-teman. Oke, berikutnya kita langsung aja ya ke gerakan yoganya yang akan diperagakan oleh teman saya, Lutfi. Silakan, Lutfi. Jadi untuk gerakan yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat ya, teman saya yang akan memperagakannya, yaitu gerakannya
kemudian salah satu tangannya itu dia menyentuh kaki yang di bawah, dan di tangan satunya itu dia ke atas, teman-teman. Nah, ini posisi yang namanya triangle pose. Yang ketiga, oke, di sini yang ketiga itu yang ada namanya hero pose. Nah, jadi hero pose ini seperti ini contohnya, bisa diperhatikan. Jadi posisi lutut itu menyatu dan kaki terbuka sedikit, kemudian bokong diletakkan di antara kedua paha. Oke, seperti ini ya teman-teman, atau bisa lihat kalian di sini. Oke, berikutnya gerakan yang keempat. Nah, gerakan yang keempat ini namanya knee twist. Nah, knee twist ini dilakukan dengan berbaring terlentang, kemudian lututnya itu ditekuk dan telapak kakinya itu rata. Nah, lalu tangannya ini karena kaki satunya ditekuk, jadi tangannya ini megang kaki yang ditekuk seperti ini. Tapi itu ada lucunya. Kalau untuk ini sebenarnya dia fleksibel ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa sakit, mungkin kalian bisa menggunakan bantalan. Ini kan contohnya kayak lebih baik kalau misalkan nanti teman-teman memperagakan gerakan ini, nanti di bagian kepalanya atau lehernya itu diletakkan duluan aduk ya. Tapi kalau pakai Gak apa-apa, senyamannya kalian aja sebenarnya kalau Opsional. gerakan. Ya, betul. Oke, ini gerakan yang keempat. Selanjutnya ini gerakan yang kelima. Nah, gerakan yang kelima ini namanya upward dog. Nah, jadi posisinya kakinya itu lurus, kemudian bagian atas kakinya itu nempel di lantai, dan juga tubuhnya itu agak dikatasin seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk gerakannya. Kalian juga bisa lihat di sini. Kemudian lanjut aja yang keenam. Ini gerakan yang terakhir. Ini sangat gampang, tentu teman-teman semua pasti bisa nih. Yaitu berlutut di lantai dengan kedua kaki terpisah. Kemudian badannya agak dikedepanin sampai ke bawah. Ini tuh biar kalian tuh merasa ini tuh ketarik bagian punggung kalian tuh ketarik seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk gerakan yang terakhir yaitu yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita. Oke baik, sudah. Nah, berikutnya ini sepertinya semua gerakannya sudah dipraktekkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya? Boleh? Apa pertanyaannya? Kalau gerakannya itu kan ada 6 ya, Sus. Kalau misalkan pilih salah satu atau salah duanya dari gerakan 6 itu boleh nggak? Sebenarnya untuk ini kan tadi ada 6 gerakan ya. Kalau kalian mau melakukan beberapa gerakan kayak misalkan 6, setengahnya 3, itu tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Asalkan kalian tuh udah ngerasain manfaat dari yang udah kalian lakuin ini. Jadi kayak misalkan badan kalian tuh udah merasa lebih nyaman, terus juga rileks gitu. Terus itu setiap gerakannya 2 menit ya berarti? Kalau seluruhnya sih totalnya sesuai yang kita cari itu di penelitian itu selama 45 menit itu untuk semua gerakan. Untuk mengaturnya nanti kalian mungkin dibagi aja ya 6 gerakan itu, misalkan gerakannya bisa 5 ya. Tapi itu dengan melakukan istirahat dulu ya, misalkan kalian 1 menit udah melakukan terus istirahat lagi 10 detik, diulangin sampai beberapa kali. Pokoknya intinya sampai yang kalian mau tuh maksudnya misalkan mungkin 5 menit ya. 5 menit kan dalam seminggu berapa kali Sus? Tadi sudah dikasih ini ya, ada di PPT juga sudah dijelaskan bahwasanya seminggu itu untuk waktunya 3 kali. Ini selama 8 minggu berturut-turut dan juga 3 kali latihan per minggu. Oke, apakah ada yang lain lagi teman-teman? Sudah, baik. Kalau begitu kita punya leaflet ya teman-teman di sini. Di sini kita akan bagikan leaflet. Ini bisa dilihatnya ya teman-teman. Oke, ini saya bagi dulu nih teman-teman. Di situ sebenarnya leaflet itu salinan dari materi yang sudah kita sampaikan nanti. Nanti teman-teman bisa juga baca di rumah atau misalkan kalian lagi jam kosong bisa baca ya teman-teman. Oke, berikutnya jika tidak ada yang ditanyakan, teman saya nih mau nanya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait materi oleh Kak Rahma terkait tentang insomnia dan yoga ini. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman terkait
kemalasan sama kayak banyak pikiran gitu gak sih, jadi numpuk kayak gitu. Betul sekali. Namanya siapa? Susi. Oh, Susi. Namanya Susi sama kayak bukan Susi, bohong dia. Siapa Nama saya Putri. Oh, terima kasih ya Kak Putri sudah menjawab dengan benar. Baik, selanjutnya saya akan bertanya terkait yoga. Tadi itu yoga ada berapa gerakan ya? Ada 6. Oke. Sebutkan gerakan dari yoga yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama Purwato, yang kedua Gendo Pose, yang ketiga Hero Pose, yang keempat Turkis, yang kelima Aqua Block, yang keenam Chill Pose. Betul sekali. Siapa namanya? Wah, Kak Suci. Benar Suci ini. Suka. Oh, Suka. Oke, pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Tadi tuh di situ dijelaskan ada cara mengatasi insomnia tanpa menggunakan obat. Apakah ada yang masih ingat? Boleh. Oke, jadi yang pertama pakai aromaterapi. Aromaterapinya ada kayu putri, kayu putih atau terus ada aromaterapi lavender sama ini teh yang chamomile itu. Bagus sekali, tepat ya jawabannya. Namanya siapa? Makasih Kak Naila atas jawabannya. Oke teman-teman, karena tadi sudah pada menjawab dan itu jawabannya luar biasa semua benar. Kita ada reward buat teman-teman ini. Iya,
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum